Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Ini akan mengusir segala macam kotoran dari Anda, dan membuat Anda lebih kuat. Ini seperti intisari dari batu giok itu sendiri, dan secara signifikan dapat mencegah tanda-tanda fisik penuaan. Ada banyak orang yang akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan pil seperti ini. Meskipun orang dengan seni energi yang mendalam dapat hidup selama ratusan tahun, itu tidak menghentikan efek penuaan. Misalnya, bahkan jika yang susu hidup selama 400 tahun, dia akan mulai terlihat tua mulai sekitar 50 atau 60 tahun. Dan begitu itu terjadi, dia tidak akan pernah bisa kembali. Bagi orang-orang yang menghargai ketampanan mereka, itu adalah pemikiran yang mengerikan. Emerald de Rejuvenation Lozenges mengandung intisari batu giok halus berusia ribuan tahun, yang dapat mencegah tanda-tanda penuaan dan memastikan bahwa seseorang selalu tampak berusia 20 tahun atau lebih. Jika pil semacam itu disimpan di depan umum, banyak siswa perempuan di Demi Immortal Institute akan menjadi gila untuk mendapatkannya. Mereka terdengar luar biasa. Di sini, bibis susu, ambil sebuah kotak. Gunakan sendiri, atau berikan sebagai hadiah untuk memperkuat hubungan Anda. Yang susu mengangguk dengan penuh semangat. Kamu anak nakal, kurasa itu hal yang baik, aku selalu memberimu makanan paling enak saat kau masih kecil. Apakah Anda ingat bagaimana Anda selalu mencoba untuk mengambil barang-barang saya, Anda bahkan memecahkan beberapa harta saya? Yang Ki tertawa. Yah, kurasa sudah waktunya untuk membayarmu kembali. Bertahun-tahun yang lalu, Yang Susu telah membawa Yang Ki kemanapun dia pergi, dan benar-benar mustahil untuk menghitung berapa banyak pernak-perniknya yang telah dicuri atau dirusaknya. Saat itu, mereka sering bertengkar, dan Yang Susu sering dipaksa untuk memberinya 1 atau 2 pelajaran. Sekarang, lebih dari 10 tahun kemudian, kenangan seperti itu menyebabkan kehangatan muncul di hati mereka berdua. Dari apa yang Ki tahu, bibi susunya tidak banyak berubah, dan dia mempercayai dan mencintainya sama seperti sebelumnya. Bibi susu, aku baru saja akan menembus level Life-Sizing. Sayangnya, saya kekurangan intisari kekuatan hidup. Apakah Anda pikir salah satu dari pil ini bisa membantu dengan itu? Dia mengeluarkan beberapa pil obat lagi dan meletakkannya di tanah di antara mereka. Betapa beruntungnya, katanya dengan sedikit terengah-engah. Jika kamu menjual semua itu untuk uang, kamu akan lebih kaya daripada kebanyakan siswa elit. Baiklah, biarkan aku melihat. Pil obat untuk meningkatkan intisari kekuatan hidup. Pada titik tertentu, dia mengambil pil obat abu-abu dan mengulurkannya. Ini adalah pil penguatan jiwa yang mempercepat sumsum. Pil ini sangat menakjubkan. Mereka terbuat dari fosil setan dari zaman paling kuno. Dibutuhkan beberapa tahun master energi bekerja sama untuk membuat bahkan hanya 1 pil tersebut. Ini akan sesuai dengan kebu Mahadewa Anda dengan sempurna. Ada juga salep peremajaan tubuh naga harimau ini. Ini juga akan meningkatkan intisari kekuatan hidup Anda. Itu terbuat dari kantong empedu ular sanca yang setidaknya berusia 100 tahun, dikombinasikan dengan tulang harimau ganas yang dihancurkan. Oh, dan ini pil bir snake dan pil letusan tubuh energi darah. Semuanya sangat langka. Yang Susu menunjukkan berbagai jenis obat roh, menjelaskan apa yang mereka lakukan dan bagaimana menggunakannya, serta kemungkinan efek samping negatif. Ketika Yang Ki menyadari betapa dia tahu tentang semua hal ini, dia benar-benar merasa bodoh. Dia telah memperoleh koleksi terakhir obat-obatan roh, semuanya sangat berharga. Setelah menghafal semua informasi, dia cukup yakin bahwa dia akan dapat segera mencapai terobosannya. Oh, ada satu harta lagi yang kumiliki, katanya, mengeluarkan lukisan iblis Sage. Begitu lukisan itu terbuka, Yang Susu langsung berdiri. Itu lukisan iblis Sage. Yang Susu berkata, matanya melebar. Lukisan itu seukuran permadani besar, dan berisi ribuan inti iblis Master of Energy, serta satu yang berasal dari iblis Life-Sizer. Bibi susu, tingkat kultivasi saya terlalu rendah untuk dapat menggunakan semua formasi mantra ini. Apakah Anda pikir Anda bisa mengoperasikannya? Lukisan iblis Sage adalah benda magis yang sangat kuat. Ini menceritakan kisah seorang Sage Agung kuno yang jatuh dari kasih karunia dan menjadi iblis. Sepanjang sejarah, ada banyak ahli dari Dao Iblis yang berusaha membuat objek seperti ini, tetapi hanya pembunuh berdarah dingin yang bisa melakukannya. Untuk berhasil, seseorang harus membunuh manusia yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian menggunakan jiwa tak berdosa yang tak terhitung banyaknya untuk membuat desain itu sendiri. Kier, lihat kanvas lukisan itu.
Itu bukan persembunyian setan, itu dijahit bersama dari tambalan kulit manusia. Kulit manusia, Yang Qi bergumam, menggigil. Mengirimkan energi sejatinya ke dalam kanvas tebal, dia menyadari bahwa pasti ada ribuan lembar kulit unik di dalamnya. Ya, kulit manusia, dan dua jenis tertentu. Salah satunya adalah kulit manusia dari seseorang yang lahir di tahun Yin, bulan Yin, hari Yin, dan jam Yin, dan kemudian menjadi iblis. Yang lainnya adalah kulit manusia dari seseorang yang lahir di tahun Yang, bulan Yang, hari Yang, dan jam Yang, yang menjadi seorang bijak. Lihat inti iblis Master of Energy, semuanya mengandung aura pahit dari jiwa pendendam. Ini benar-benar sihir iblis tingkat tinggi. Dengan itu, Yang Susu mengirimkan beberapa energi sejati ke dalam lukisan iblis Sage, di mana semua lebih dari 10.000 inti iblis Master of Energy tiba-tiba mulai bergeser dan berkilauan, memperlihatkan wajah manusia yang aneh dan terdistorsi di dalamnya. Kemudian, seluruh lukisan mulai berubah, tepat di depan mata mereka. Sisik-sisik ganas berdesir untuk menutupi orang bijak yang baik hati, yang juga menumbuhkan ekor yang panjang. Pada saat yang sama, paku tulang menonjol keluar dari punggungnya. Dalam sekejap mata, orang bijak itu berubah menjadi monster jahat yang tampaknya siap mengirim harimau yang ditungganginya melompat ke tempat terbuka. Yang Qi terkejut, lukisan iblis Sage kemudian melayang ke udara, berdenyut dengan begitu banyak energi membunuh yang tampaknya mampu membantai siapapun yang ditemuinya. Lukisan ini tampak begitu kuat sehingga Yang Qi yakin bahwa Jing Wuxue dapat menggunakannya untuk membunuhnya dengan mudah. Tapi kemudian, mengapa pria itu menyimpannya di rumah harta karun daripada membawanya sendiri? Untuk satu hal, lukisan itu dirancang untuk ditempatkan di dinding. Satu-satunya alasan Yang Qi berpikir untuk mengambilnya adalah karena dia tahu dia bisa memasukkannya ke dalam cincin pegangannya. Lukisan setan Sage ini sebenarnya belum lengkap, kata Yang Susu. Ada satu hal terakhir yang perlu dilakukan sebelum menyelesaikannya, dan Jing Wuxue mungkin sedang menunggu Li Feizing sekundernya sebelum melakukannya. Tidak heran dia memimpin semua perampok vampir itu dalam kampanye penghancuran mereka di barat laut. Seharusnya itu untuk mengolah seni energi iblis darah mereka, tetapi kenyataannya adalah mereka membunuh orang untuk membuat lukisan setan Sage ini. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, para perampok vampir memusnahkan hampir semua makhluk hidup dalam jarak 500 km dari Kron. Mereka tidak meninggalkan siapapun hidup-hidup. Dan itu semua untuk lukisan ini. Saya tidak percaya Anda benar-benar mencurinya, Kier. Lihatlah inti iblis Master of Energy itu. Mereka memiliki setidaknya 1000 jiwa pendendam di dalamnya. Jika Anda mengaktifkan semuanya pada saat yang sama, semuanya selama puluhan kilometer, bahkan mungkin ratusan, akan menjadi negeri hantu berhantu dan membuka gerbang neraka. Semua negeri akan dilemparkan ke dalam kegelapan, dan siapapun yang terperangkap dalam jebakan akan dibunuh oleh iblis bijaksana. Bahkan Li Feizing akan berada dalam masalah besar. Namun, lukisan itu masih belum selesai. Dan langkah terakhir tidak membutuhkan jiwa, melainkan gelombang besar energi sejati. Jadi apa artinya itu, Bibi Susu? Jika Anda dapat menerobos ke Li Feizing sekunder, apakah Anda pikir Anda dapat menyelesaikan harta ini? Yang Qi mendecakkan lidahnya. Jika kamu menjadi lebih kuat, tempatmu di dalam akademi akan menjadi lebih stabil. Bagaimana dengan ini? Mengapa saya tidak memberi Anda lukisan itu? Berikan padaku, Yang Susu berkata, jelas terkejut. Ini adalah harta berharga yang langka dari Dao Iblis, mungkin satu-satunya dari jenisnya. Jing Wuxue mempertaruhkan kutukan universal untuk membuatnya, dan mengorbankan banyak nyawa untuk melakukannya. Jika saya memiliki lukisan itu, saya pasti bisa menyelesaikannya. Tetapi tujuan saya bukanlah lukisan itu sendiri, melainkan untuk menggunakannya sebagai dasar untuk berhasil dengan salah satu seni energi paling tinggi dari Demi Immortal Institute, yaitu menciptakan keilahian yang baru lahir kedua. Lukisan setan Sage memiliki kualitas mendasar dari orang bijak dan iblis. Jika seorang bijak bisa menjadi iblis, maka saya bisa mengubah iblis menjadi bijak. Dengan bantuan tuanku, aku bahkan mungkin bisa mencapai banyak nyawa. Benda ini sangat kuat, kata Yang Qi. Kalau begitu, ambillah Bibi Susu. Gunakan itu untuk membuat keilahian Anda yang baru lahir. Jika kekuatanmu cukup, mungkin kamu bisa menjadi siswa konklav. Itu akan menjadi peningkatan besar dalam posisi Anda. Adapun basis kultivasi saya sendiri, harta seperti ini tidak akan banyak membantu. Saya hanya membutuhkan banyak saripati kekuatan hidup. Meskipun dia bisa menggunakannya sebagai item magis jika dia mencapai level Li Feizing, kenyataannya adalah begitu dia berada di level itu, Strength of the Hell Cruising God Mammoth-nya akan mampu menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Hal-hal berbeda untuk Bibi Susunya,
yang akan mendapat lebih banyak manfaat, terutama dalam hal posisinya di institut. Sudah beres, Bibi Susu. Lukisan setan Sage adalah milikmu. Dapatkan bantuan yang Anda butuhkan dari master Anda untuk membuat dewa kedua Anda yang baru lahir dan menerobos ke Life-Sizing sekunder Anda. Juga, ambil salah satu dari pil obat ini yang bisa membantu. Adapun saya akan kembali dan bekerja sekeras yang saya bisa untuk menerobos ke tingkat Life-Sizing. Bangkit berdiri, dia kemudian menambahkan, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Sayang sekali aku belum melakukannya, kalau tidak, aku bisa menggunakan energi unikku yang sebenarnya untuk membantumu. Karena apa yang terjadi dengan Yun Hailan, dia merasa tidak mungkin untuk benar-benar mempercayai wanita. Tapi bibi susunya adalah pengecualian. Mereka pada dasarnya tumbuh bersama, dan ada hubungan emosional yang unik di antara keduanya. Dalam hal cinta keluarga, darah lebih kental dari air. Kedengarannya bagus untukku, Kier. Tunggu saja sampai saya memiliki keilahian kedua saya yang baru lahir, dan capai terobosan saya berikutnya. Setelah saya menjadi siswa konklav, tidak ada yang berani berpikir untuk menyakiti Anda. Melambaikan jarinya, dia mengirimkan aliran energi sejati untuk membungkus lukisan itu. Dengan itu, mereka terus mengejar masa lalu sampai malam tiba. Pada saat itu, di bawah naungan kegelapan, mereka berdua terbang keluar dari College of Elite Students. Yang Susu pergi menemui tuannya, dan Yang Qi kembali ke kampus luar. Kenyataannya, tidak peduli seberapa dekat dua siswa, tidak diizinkan bagi siswa luar atau dalam kampus untuk tinggal jangka panjang di College of Elite Students. Jika masalah itu dilaporkan, itu bisa menyebabkan hukuman berat. Lagi pula, jika semua siswa elit membantu keluarga mereka sedemikian rupa, bagaimana ketertiban dapat dipertahankan? Sebelumnya, Yang Susu telah menyiratkan bahwa dia harus tinggal di pelipisnya untuk mengerjakan kultivasinya. Meskipun dia mungkin bisa mengandalkan pengaruh tuannya untuk membuat sesuatu seperti itu berhasil, dia tahu bahwa Yun Hailan akan memanfaatkan setiap kesempatan yang mungkin untuk bergerak melawannya. Dia adalah perencana tanpa ampun dan berbisa, yang dia yakini. Selain itu, begitu dia menjadi Life-Sizer sendiri, dia mungkin mengejar Yang Susu. Hal terbaik yang harus dilakukan saat ini adalah memastikan bibinya tumbuh lebih kuat secepat mungkin, sehingga Yun Hailan tidak menjadi masalah. Lukisan iblis Sage adalah benda ajaib yang pada dasarnya seharusnya tidak ada. Dibutuhkan membunuh hampir 100 juta orang untuk menghasilkan, serta ribuan Demonling Master of Energy, ditambah Life-Sizer. Namun, mungkin saja karena kualitas unik dari harta karun tersebut, Yang Susu dapat mengubah pepatah iblis menjadi orang bijak, dan dengan demikian mendapatkan akses ke kekuatan luar biasa. Yang Qi memanfaatkan kegelapan malam untuk menyelinap kembali ke kediamannya. Sekarang, dia menyadari betapa rendahnya formasi konvergensi rohnya dengan formasi energi Dao para Raja. Tentu saja, itu masih lebih baik daripada berlatih kultivasi di beberapa gunung acak di antah berantah. Mengambil beberapa pil obat dari cincin ibu jarinya, dia mengidentifikasi mana yang ideal untuk saripati kekuatan hidup, dan mulai mengkonsumsinya satu persatu. Saat pil-pil itu larut, mereka akan disempurnakan oleh energi sejatinya, dan akan menjadi energi obat yang akan mengalir ke dalam Hellfire Crucible Embryonic. Satu persatu, kekuatan pil obat itu mengalir ke energi sejati seperti lava di wadah, di mana mereka menjadi intisari kekuatan hidup, yang kemudian akan berlanjut ke meridiannya. Perlahan tapi pasti, partikel ke-21 di dalam dirinya mulai terbangun. Ini semua adalah pil obat langka, yang masing-masing dapat memberikan manfaat dari kultivasi keras selama puluhan tahun kepada individu biasa. Namun, karena Yang Qi mengolah seni energi kelas dewa, tubuhnya melampaui individu biasa ratusan atau ribuan kali. Baginya, pil semacam itu memberikan manfaat 10 hari kultivasi, atau paling banter, 2 minggu. Syukurlah, dia telah menjarah banyak sekali dari mereka dari toko harta karun di Kron. Dengan demikian, kekuatan obat yang mengalir melalui dirinya sangat signifikan. Saat intisari kekuatan hidup mengalir melalui dirinya, partikel ke-21 mulai berkedut dan menggeliat, hampir seolah-olah Megamamot kuno sedang berjuang untuk bernapas. Itu jelas baru saja bangun. Energi sejati yang melonjak melalui dirinya menyebabkan lingkaran cahaya keemasan yang beriak muncul di sekelilingnya. Mereka melonjak keluar, lalu menyusut kembali, secara bertahap berubah menjadi bentuk pintu di belakangnya. Bagian dalam pintu berwarna emas hitam-hitam mewakili iblis dewa neraka dan emas mewakili rasa hormat dan bangsawan. Bersama-sama, mereka membuat emas hitam, warna yang mewakili pemimpin tertinggi neraka. Ketika kekuatan God Mammoth penghancur neraka dikultivasikan ke tingkat tertinggi, itu bisa memanggil gerbang ke dunia bawah.
Seharusnya, itu memungkinkan untuk berkomunikasi langsung dengan neraka itu sendiri, dan memanfaatkan kekuatan besar dari Dewa Iblis kuno. Bahkan secara teoritis mungkin untuk memanggil jiwa-jiwa heroik dari makhluk-makhluk seperti itu, dan menggunakannya untuk menghancurkan setiap dan semua perlawanan. Tentu saja, Yang Qi sangat jauh dari level itu. Saat ini, dia harus menjadi Levi Caesar, dan akhirnya, mencapai level legendaris, sama seperti putra mahkota. Setelah mengonsumsi pil obat dalam jumlah besar, Yang Qi akhirnya mencapai titik di mana intisari kekuatan hidup mengalir melalui dirinya, mengalir ke partikel ke-21 itu, yang mulai menggeliat dan berkedut. Sekarang, dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Semakin jauh seseorang melanjutkan dalam mengolahnya, semakin sulit jadinya. Setiap langkah seperti menerobos rintangan besar. Faktanya, tanpa semua obat roh yang dapat dia akses, dia tidak dapat membuat kemajuan ini bahkan dalam 100 tahun kultivasi. Namun, dia masih tidak mau meninggalkan seni energi yang dimaksudkan untuk dewa dan roh. Bagaimana dia bisa? Dia sedang mengembangkan kekuatan yang dapat memandang rendah seluruh langit dan bumi meskipun fana, dia sudah mengembangkan hati dewa. Salah satu alasan para ahli yang kuat bisa disebut kuat adalah karena hati mereka. Betapapun luasnya hati mereka, begitulah luasnya prospek mereka. Sekarang, dengan mengirimkan energi roh dari banyak pil obat ke dalam Healthy Recruitable, dia bersiap untuk menerobos ke level Levi Caesar. Rebut kehidupan dari surga. God Mammoth tidak terkalahkan, mereka dapat memetik bintang dan merebut bulan, energi mereka bahkan dapat menghabiskan matahari yang terik. Energi sejati berkumpul di sekelilingnya dan kemudian melesat ke atas, hanya untuk ditangkap oleh formasi energi, dan dikirim kembali ke dalam dirinya. Krik, retakan, energi sejati menetap di sekelilingnya, tidak lagi tampak seperti baju zirah, melainkan, sebagai sisik, semuanya berwarna emas tua, dan beriak seolah-olah mereka mengalirkan magma. Ada juga percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekelilingnya terus-menerus setelah disambar petir yang mematikan, meridian dan energi sejatinya mengandung kekuatannya di dalamnya. Sisik energi sejati menetap di sekelilingnya, menutupi dirinya dalam sekejap mata, bahkan tidak mungkin untuk melihat Yang Qi. Satu-satunya yang ada di ruangan itu adalah Mega Mammoth yang menjulang tinggi. Mega Mammoth ini tidak terlihat seperti gajah itu sangat besar, dengan belalai yang begitu kuat sehingga tampaknya mampu menyedot semua udara keluar dari ruangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Adapun Yang Qi, dia duduk bersila di dalam Mega Mammoth energi sejati, yang begitu besar hingga menghabiskan hampir seluruh ruangan. Merebut kehidupan dari surga, raih kehidupan dari surga. Fokus untuk menjadi lebih kuat. Berkomunikasi dengan energi roh surga dan bumi, dan intisari matahari dan bulan. Rebut hidup. Transformasikan diri. Itu adalah proses, bukan hanya untuk mencapai tingkat pencerahan tertinggi, tetapi juga untuk mendorong melampaui itu. Lambat laun, dia menyadari bahwa udara di sekitarnya sebenarnya heterogen dan tidak murni. Itu dipenuhi dengan unsur-unsur yang dapat membantu semua makhluk hidup untuk tumbuh, dapat membantu tanaman untuk berkembang, dan dapat membantu manusia untuk melampaui tingkat yang lebih tinggi. Itu adalah energi, luar biasa dan aneh, sesuatu yang tidak dapat dimasukkan secara paksa ke dalam tubuh. Itu adalah energi roh surga dan bumi. Di tingkat Levi Caesar, manusia naik ke tingkat yang mampu mengambil energi itu, membawanya ke dalam tubuh mereka, dan menggunakannya untuk menciptakan esensi kekuatan hidup, untuk mengisi kembali energi sejati pribadi, untuk mengubah tubuh kedagingan, untuk memperoleh kekuatan yang lebih besar, untuk menambah umur, dan untuk memurnikan pikiran. Salah satu perubahan paling mendasar adalah, dengan sapuan tangan, Levi Caesar dapat menciptakan resonansi dengan energi roh langit dan bumi, dan menggunakannya untuk menyerang musuh, atau menciptakan fenomena astrologi. Misalnya, Yang Qi mengolah permainan pedang 4 musim, jadi jika dia mencapai level Levi Caesar, dia benar-benar dapat menggunakan energi pedang salju musim dingin untuk menyebabkan badai salju yang sebenarnya. Jika dia bisa terus merebut kehidupan, dan mencapai Quinary Levi Caesar, atau bahkan lebih baik, Septenary atau Octenary, maka dia bisa melakukan hal-hal mengerikan dalam jarak 50 km hingga 500 km. Angin, hujan, salju, kilat, semua hal seperti itu berada di ranah kemungkinan. Naga biru, macan putih, burung vermilion, penyu hitam. Mega Mammoth energi sejati yang diterompet dengan keras, dan seperti yang terjadi, lebih banyak manifestasi hewan ilahi muncul, semuanya membungkuk tunduk. God Mammoth adalah dewa bagi legiun dewa, dan diciptakan untuk menjadi pemimpin semua ciptaan. Di lautan dunia, pesawat, dan neraka yang tak berujung, mereka adalah satu-satunya binatang suci yang mampu memaksa apa saja untuk tunduk.
Mata Yang Qi terbuka, dan dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong. Energi sejati mengalir keluar dari pori-porinya, saat Healthy Recruitable-nya mengubah energi obat di dalam dirinya menjadi intisari kekuatan hidup. Menghirup, menghembuskan. Saat dia melakukan latihan pernapasannya, energi sejati memenuhi ruangan, akhirnya meledak hingga terhubung ke awan, yang bergejolak dan mendidih hingga menjadi pusaran. Pada saat ini, Yang Qi seperti kupu-kupu dalam kepompong, hanya menunggu untuk muncul ke dunia. Tapi kemudian, tiba-tiba, energi obat di Healthy Recruitable miliknya memudar. Dia kehabisan pil obat. Dia membutuhkan lebih banyak intisari kekuatan hidup daripada yang telah dia hasilkan. Tanpa obat-obatan roh yang cukup, partikel ke-21 tidak bisa berbuat apa-apa selain tenggelam dalam keheningan. Ai, sambil mendesah, dia mengekang energi sejatinya. Megamamot menghilang, dan warna emas yang membuatnya tampak seperti semacam dewa dari surga perlahan-lahan tenggelam kembali ke dalam dirinya. Meskipun tidak terlihat dengan mata terbuka sekarang, Yang Qi tahu bahwa warna membran berlapis-lapis di bawah kulitnya telah berubah. Dan sekarang, itu memiliki desain yang rumit di atasnya yang tampaknya merupakan formasi mantra. Begitu dia melangkah ke level Life-Sizing, dia akan menjadi semacam formasi mantra hidup, satu dengan semua ciptaan, dan hampir tak terkalahkan. Aku gagal menembus level Life-Sizing. Tapi setidaknya saya mendapat manfaat dalam beberapa hal. Dan saya sedikit mengalami kemajuan. Sekarang setelah energi sejatinya kembali ke dalam dirinya, dan sudah mulai menumpuk lagi, dia dapat mengatakan bahwa meridiannya semuanya lebih tebal dan lebih kuat. Energi sejati mengalir melalui mereka seperti sungai besar yang bergolak. Dibandingkan dengan meridiannya, orang-orang biasa akan seperti sedikit lebih dari sungai. Dalam berbagai titik akupunturnya, energi sejatinya mendidih seperti magma yang siap meletus dari gunung berapi dan menghancurkan dunia. Yang Qi gagal mencapai level Life-Sizing, dan satu-satunya alasan adalah dia tidak memiliki intisari kekuatan hidup yang cukup. Tanpa mamut petir untuk membantunya, kultivasinya sekarang akan jauh lebih sulit. Itu adalah hal yang baik dia telah mempersiapkan mental untuk hasil ini. Saya perlu memikirkan cara lain untuk mendapatkan pil obat yang saya butuhkan. Bangkit berdiri, dia memeriksa cincin ibu jarinya dan memastikan bahwa dia memiliki kurang dari setengah pil obat yang tersisa. Itu jelas tidak cukup untuk membangun intisari kekuatan hidup yang dia butuhkan. Setiap kali satu jenis pil obat dikonsumsi, pil kedua yang dikonsumsi hanya akan setengah efektif. Karena itu, Yang Qi berencana memberikan sisa persediaan pilnya kepada saudara laki-laki dan ayahnya. 1 bulan lagi berlalu, di mana Yang Qi tinggal di kamarnya dan berlatih kultivasi dengan damai dan tenang. Berkat petunjuk yang diberikan oleh Yang Susu, banyak area kebingungannya telah teratasi. Sekarang, kultivasi rutinnya berjalan lancar dan tanpa kesulitan. Faktanya, dia mencapai titik di mana dia merasa bahwa dia mungkin bisa menciptakan seni energinya sendiri. Permainan pedang 4 musimnya sekarang berada di puncak tertinggi, dan dia bisa menggunakannya tanpa berpikir. Dia bisa membawa transformasi musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin sesuka hati, meskipun tidak ke tingkat Life-Sizer. Dan berkat pekerjaannya yang terus-menerus dikultivasi, setiap inci persegi daging dan darahnya dipenuhi dengan energi sejati. Darahnya sekarang berwarna emas tua, dan ketika dia mengarahkan inderanya ke dalam, dia bisa merasakan betapa kuatnya itu. Itu mengalir seperti merkuri melalui pembuluh darahnya. Akhirnya, suhu beku memudar, dan daratan memanas. Sudah hampir waktunya untuk tahun baru Imlek. Yang Qi mengedarkan energi sejatinya dan kemudian menjentikkan jarinya, menyebabkan setetes darah muncul dari ujungnya, yang kemudian jatuh ke tanah. Ketika mendarat, ia tidak memercik, melainkan tetap di sana, mutiara emas tua, berkedip-kedip dan berkilauan seperti logam. Darahnya telah mencapai tingkat yang bahkan sebagian besar Life-Sizer akan sulit memahaminya. Itu hampir seolah-olah dia bahkan bukan manusia. Ketika darah seseorang menjadi emas, dan seberat merkuri, itu menunjukkan bahwa seni energi dan basis kultivasi seseorang telah mencapai titik transformasi sepenuhnya. Jika satu tetes darah seberat itu, maka sulit untuk membayangkan betapa kokohnya daging dan darah Yang Qi secara keseluruhan. Dia lebih tangguh dan tahan lama daripada beberapa binatang buas besar dari zaman kuno. Wow, aku sudah berada di pengasingan selama sebulan. Aku ingin tahu apakah Li He dan yang lainnya telah kembali. Saya harus bertanya bagaimana keadaan di klan saya. Melambaikan tangannya, dia menarik setetes darah emas gelap kembali ke tubuhnya. Mempertimbangkan berapa banyak energi obat yang sekarang ada dalam darahnya, setiap tetes sangat berharga. Faktanya,
jika beberapa pembuat pil master mendapat setetes darahnya, mereka akan mampu menghasilkan obat roh yang sempurna. Dengan itu, Yang Qi mengirim energi sejatinya keluar dari kamarnya dan ke seluruh menara. Pada saat itulah dia menyadari Li He dan yang lainnya sudah kembali. Tanpa ragu-ragu, dia memanggil mereka, dan mereka segera terbang ke kamarnya. Saudara Yang, kami sudah kembali selama 10 hari. Mengapa Anda dalam meditasi terpencil begitu lama? Kamu berkultivasi selama sebulan penuh. Ketika mereka masuk, terlihat jelas bahwa mereka sangat bersemangat. Apakah perjalanan pulangmu berjalan lancar? Bagaimana klan Anda berdiri sekarang dan bagaimana keadaan klan saya? Sekilas, Yang Qi dapat mengatakan bahwa mereka berempat telah maju secara signifikan, dan sudah jauh melampaui level mereka saat pertama kali menjadi Master of Energy. Jelas, mereka mendapat banyak manfaat dari perjalanan pulang mereka. Di antara kami berempat, kami berhasil mengumpulkan lebih dari 30 Master Energi, dan 108 ahli fase. Dengan bantuan mereka, ayahmu telah mengusir hakim kota sebelumnya, dan mengambil alih Yanhafen. Apa, seru Yang Qi? Mereka benar-benar mengambil alih Yanhafen. Apakah ayahku mengirim pesan? Tentu saja, saudara Yang Qi. Lihat ini. Dengan itu, Li He menyerahkan surat tertutup. Yang Qi mengambilnya dan segera merobeknya. Pada pandangan pertama, dia bisa tahu bahwa itu adalah tulisan tangan ayahnya. Surat dari Yang Zan menjelaskan secara rinci semua yang telah terjadi di Yanhafen selama beberapa bulan terakhir. Dikatakan bahwa untuk alasan yang tidak diketahui, negara Yun yang sebelumnya sombong telah mundur. Kemudian, lebih dari 30 Master Energi telah tiba dari 4 klan aristokrat, serta ratusan ahli fase ke-8. Karena itu, mudah untuk menangkap Yan Gufeng dan merebut rumah hakim kota. Semua klan lain di Yanhafen segera mengakui kesetiaan kepada klan Yang, dan telah setuju untuk melayani sebagai penasihat. Surat itu selanjutnya mengatakan bahwa Yang Zan bermaksud untuk mendirikan sebuah negara, dan bahwa dia tertarik pada pendapat Yang Qi tentang apa yang disebutnya. Selanjutnya, basis kultivasi Yang Zan telah meningkat secara signifikan, berkat pil obat yang dikirim oleh Yang Qi kepadanya. Dan karena pil transformasi 9 emas, saudara laki-lakinya yang tertua dan kedua telah mencapai tingkat Master of Energy. Ada pesan lain yang ditulis lebih samar. Pertama, klan tumbuh baik dalam jumlah maupun kekuatan. Kedua, Yang Zan mengingatkan Yang Qi bahwa penting untuk membuat nama untuk dirinya sendiri di demi Immortal Institute. Itu adalah kesempatan terbaik klan untuk tetap stabil dan menghindari bencana. Ketiga, Yang Zan sekali lagi menyebut ibu Yang Qi, dan bahwa dia harus berusaha mendapatkan sebanyak mungkin informasi tentang Gunung Gantung. Hebat, pikir Yang Qi. Benar-benar luar biasa. Klan ini akhirnya mencapai puncak kejayaan baru. Pesan dari Yang Zan juga menjelaskan bahwa, setelah menangkap Yan Gufeng, dia menyadari bahwa dia memiliki pendukung yang kuat, dan dengan demikian, menyetujui permohonannya untuk dibebaskan. Dia bahkan membiarkan dia membawa semua penasihat dan pengawalnya. Tentu saja, dia telah menyita semua kekayaan klan Yan. Siapa yang mengira bahwa Yan Gufeng akhirnya akan melarikan diri dari Yanhafen? Namun, mengingat ayah membiarkannya pergi, aku bertanya-tanya apakah itu berarti dia akan mencoba kembali untuk membalas dendam suatu hari nanti. Yang Qi cukup yakin bahwa masalah ada di depan mata. Tidak mungkin Yan Gufeng akan membiarkan masalah ini hilang. Konon, putri Yan Gufeng, Yan Feixia adalah seorang siswa di Institut Naga Sejati, jadi membunuhnya masih akan menghasilkan dampak besar. Setidaknya dengan cara ini masih ada kemungkinan untuk menyelesaikan masalah nanti. Untuk saat ini, aku mungkin tidak perlu pulang. Saya harus fokus untuk mencapai level Li Feixing terlebih dahulu. Begitu itu terjadi, kabar akan menyebar luas bahwa klan yang memiliki Li Feixer di pihak mereka, yang akan membuat kita tak tersentuh. Tangannya mengepal. Ibu, aku pasti akan pergi ke Gunung Gantung suatu hari nanti, dan akhirnya bertanya mengapa kamu menghilang dan tidak pernah kembali. Dia benar-benar gatal untuk masuk ke level Li Feixing. Pada titik ini, Yang Qi akhirnya menyimpan surat itu. Sambil menghela nafas, dia berkata, jadi, klan saya akhirnya dalam situasi yang stabil. Sekarang saya benar-benar dapat fokus membangun basis kekuatan saya di sini di demi Immortal Institute. Sepertinya kalian berempat telah meningkat baru-baru ini. Tentu saja, jawab Li He bersemangat. Posisi kami di klan kami meningkat secara dramatis, dan kami memiliki akses ke sumber daya yang lebih besar dari sebelumnya. Faktanya, salah satu tetua kepala Li Feixer dari klan saya secara pribadi memberkati saya dan memperluas lautan energi saya. Klan saya ingin saya terus maju dan akhirnya mencapai level Li Feixing sendiri. Jika saya bisa menjadi siswa elit di Institut demi Immortal,
klan saya akan memiliki keuntungan besar di dinasti leluhur Sage. Saudara Yang Qi, kata Liang Dong, Anda adalah pemimpin dari Sage Monarch Society kami. Apakah Anda pikir Anda memiliki kesempatan untuk mencapai level Life-Sizing? Saya tahu Anda sudah mampu mendominasi Life-Sizers dalam pertempuran, tetapi tampaknya Anda saat ini terjebak. Apakah karena seni energi yang Anda kembangkan? Jika Anda tahu apa yang Anda butuhkan untuk mencapai terobosan lain, katakan saja, dan kami bersaudara akan mencari cara untuk membantu Anda. Iya, itu benar, tambah Hua Yinhu. Kami memiliki akses ke banyak sumber daya klan sekarang. Mungkin barang apapun yang Anda kekurangan adalah sesuatu yang dapat kami bantu untuk Anda dapatkan. Lagi pula, jika Yang Qi bisa mencapai level Life-Sizing, itu akan menjadi keuntungan besar bagi mereka semua. Dengan mata berkilauan, Yang Qi berkata, "Yah, yang benar-benar saya butuhkan adalah obat-obatan roh yang meningkatkan intisari kekuatan hidup. Dengan pil yang cukup seperti itu, saya bisa naik ke level berikutnya. Bisakah kalian memikirkan solusi untuk masalah ini?" Pil roh yang meningkatkan intisari kekuatan hidup. Keempat teman itu saling bertukar pandang, dan tidak satupun dari mereka tampak sangat percaya diri. Obat-obatan seperti Golden Nine Transformation Pill dan Valet Golden Meridian Strengthening Pill sangat langka dan berharga. Bahkan jika Anda menemukan tempat untuk membelinya dalam jumlah besar, klan kami mungkin akan bangkrut jika mencoba melakukannya. Jadi begitu, Yang Qi berkata, matanya sedikit tertunduk. Setelah berpikir sejenak, mata Li He menjadi cerah, dan dia berkata, tapi itu tidak berarti kita tidak punya pilihan lain. Bagaimana jika kita pergi misi untuk institut? Maksud kamu apa? Yang Qi bertanya. Saya ingat melihat misi yang melibatkan pergi ke salah satu lokasi paling berbahaya di benua kaya subur, dimensi Heaven Shores. Ada fragmen relik suci di sana yang menjadi milik institut demi immortal. Jika Anda mengumpulkan cukup banyak fragmen, Anda bisa mendapatkan hadiah yang lumayan. Selain itu, ada jenis air roh di sana yang disebut mata air kekuatan kehidupan. Menurut desas-desus, setetes itu mengandung sejumlah besar intisari kekuatan hidup, jauh lebih banyak daripada pil emas atau obat roh apapun. Beberapa dekade yang lalu, beberapa siswa pergi ke sana dan menemukan beberapa. Setelah itu, mereka semua segera naik ke level Life-Sizing. Dengan air itu, memajukan kultivasi Anda seperti membalikkan tangan Anda. Faktanya, Life-Sizers dapat menggunakannya untuk mencapai beberapa Life-Sizing. Bahkan putra mahkota menggunakannya. Mata air kekuatan hidup, hanya namanya saja yang membuatnya terdengar seperti semacam obat roh yang menggetarkan surga dan menghancurkan bumi. Dimensi Heaven Shores pastilah tempat yang penuh dengan bahaya yang luar biasa. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya memikirkan pegunungan Black Shores. Jauh di dalam pegunungan itu ada tanah kuburan tak berujung, dipenuhi dengan zombie yang tak terhitung jumlahnya. Menurut rumor, ada raja mayat berusia ribuan tahun di sana, menjadikannya salah satu zona bahaya teratas di benua kaya subur. Sedikit yang dia tahu bahwa dimensi Heaven Shores bahkan lebih luar biasa. Saya tidak terlalu bagus dalam hal geografi benua kaya subur. Tempat seperti apa dimensi Heaven Shores ini? Yang Qi hanya berada di institut demi immortal untuk waktu yang singkat, dan cukup bodoh dalam hal studi inti seperti kedokteran, meramu pil, astronomi, geografi, sejarah, dan sejenisnya. Kembali di Yanhaven, dia telah menghabiskan seluruh waktunya untuk seni energi dan kultivasi, dan tidak pernah terlalu memperhatikan hal-hal acak lainnya. Hanya dengan menghadiri banyak kelas di institut, seseorang dapat memperoleh banyak pengetahuan. Dimensi Heaven Shores adalah salah satu zona bahaya teratas di benua kaya subur. Tempat yang berbahaya untuk sedikitnya. Itu dikelilingi oleh pegunungan Black Shores, pegunungan Fin Shores, pegunungan Primal Shores, pegunungan Dragon Shores, pegunungan Dire Shores, dan pegunungan Devil Shores. Hanya dengan melewati lokasi seperti itu Anda dapat benar-benar mencapai dimensi Heaven Shores, yang dipenuhi dengan aura mayat yang begitu kuat sehingga waktu dan ruang terdistorsi. Ini hampir seperti dunia yang berbeda, tempat yang dipenuhi dengan mayat tanpa akhir. Energi dari sana benar-benar merembes ke pegunungan kuburan di benua kaya subur. Lokasi seperti itu adalah tempat di mana banyak pertempuran kuno terjadi, dan merupakan rumah dari mayat kuno, raja mayat, kutukan iblis, hantu iblis dan sejenisnya. Gunung-gunung itu dipenuhi dengan banyak makam dan kuburan yang berisi harta berharga seperti senjata ilahi. Relatif umum bagi siswa untuk bepergian ke sana untuk mencari harta karun. Li He dan yang lainnya jelas sangat berpengalaman dalam bidang pengetahuan ini. Jadi, begitulah, kata Yang Qi sambil mengangguk. Yanhaven berada di dekat pegunungan Black Shores,
Tapi aku tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah pintu masuk ke dimensi Heaven Shores. Pegunungan Finkors berada di sebelah timur institut, kata Hua Yinhu. Mereka juga mengarah ke dimensi Heaven Shores. Siswa tingkat rendah sering pergi ke sana untuk berburu hantu iblis dan zombie. Saya juga mendengar bahwa setiap siklus 60 tahun atau lebih, seorang Raja Iblis akan bangkit dan memimpin gerombolan zombie ke tanah manusia untuk mencoba membuat lebih banyak zombie. Untuk itu, pihaknya selalu mewaspadai kemungkinan itu. Tentu saja, mahasiswa baru tidak diperbolehkan masuk. Tapi sekarang kita adalah mahasiswa luar kampus, kita bisa masuk untuk berburu zombie dan menyerahkan inti zombie mereka untuk mendapatkan poin prestasi. Baiklah, ayo kita lakukan. Yang Qi tertarik dengan mata air kekuatan hidup ini, dan sangat ingin melihatnya sendiri. Dia juga ingin tahu tempat seperti apa dimensi Heaven Shores itu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa ada dimensi lain yang terhubung ke benua kaya subur. Tetapi sekali lagi, ketika ayahnya memberitahu dia bahwa ibunya berasal dari Gunung Gantung, dan dia bertanya di mana itu, ayahnya mengatakan bahwa itu adalah dunia yang berbeda. Mungkin Gunung Gantung adalah dimensi lain seperti itu. Dia bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk membuat lorong ke tempat-tempat seperti itu. Jika saya dapat menemukan mata air kekuatan kehidupan itu, maka itu mungkin akan membantu ayah dan saudara laki-laki saya mencapai tingkat Leviathan juga. Dengan itu, kelima sahabat itu mendiskusikan rencana mereka lebih detail. Setelah membuat semua persiapan, mereka meninggalkan institut dan menuju ke timur. Musim semi sedang berlangsung, dan tanah memanas. Di banyak tempat, salju sudah mencair, dan sinar matahari memanggil tanaman yang sedang mekar dari tanah. Yang Qi dan teman-temannya terbang dengan kecepatan tinggi sampai hari gelap. Sekitar waktu itu, mereka melihat gunung menjulang di depan, membentang dari timur ke selatan, dan memancarkan energi yang sangat buruk. Seni cahaya dan cahaya, Hua Yinhu berkata, melambaikan jarinya. Sebagai tanggapan, bola energi melesat keluar yang memancarkan cahaya intens, dan mengusir kabut yang mulai terbentuk di sekitar mereka. Sudah, Yang Qi bisa merasakan bahwa gunung-gunung besar di depan dipenuhi dengan busuk, dan banyak aura mayat. Ada juga sesuatu yang beracun di sana yang menusuk hidung. Tentu saja, racun seperti itu tidak bisa mempengaruhinya. Di sini kita, kata Hua Yinhu, pegunungan Finkors, ayo pergi. Namun, bahkan ketika kata-katanya terdengar, suara siulan mencapai telinga mereka, seolah-olah seseorang terbang dengan kecepatan tinggi di udara. WOOOSH. Aura yang kuat menyelimuti mereka. Penjaga kehidupan, kata Yang Qi. Sekarang terlihat sekelompok beberapa lusin siswa dari Demi Immortal Institute. Rupanya, mereka juga berencana untuk melakukan perjalanan melalui pegunungan Finkors ke dimensi Heaven Shores. Mereka membawa 4 Leviathan, dan 3 dari mereka mengenakan jubah hijau dan ikat kepala putih dari Genlemans Society. Adapun yang lain, itu tidak lain adalah Chu Tiange. Di hadapan 4 Leviathans, dan banyak master energi lainnya, Yang Qi dan teman-temannya secara tidak sadar mundur. Sayangnya, Chu Tiange memiliki mata yang sangat tajam dan segera memperhatikan Yang Qi. Jadi, itu kamu, katanya. Yang Qi telah membuat kesan yang kuat padanya ketika dia mengalahkan Song Haisan. Kemudian, dia telah berjanji pada Yun Hailan bahwa, jika dia setuju untuk berutang budi padanya, dia akan membunuhnya untuknya. Tentu saja, dia punya rencana lain dan menolak tawarannya. Minat terusik, Chu Tiange mendarat di tanah dan menatap Yang Qi. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Yang Qi adalah orang yang sama yang telah mengganggu duelnya dengan Jing Wuxue. Jika dia tahu, dia mungkin akan muntah darah. Hari itu diselimuti salju, dan Yang Qi telah menggunakan permainan pedang 4 musim untuk menyelubungi dirinya dengan badai salju, ditambah dia memiliki armor pelat dewa infernal miliknya. Tidak ada yang bisa menembus penyamaran itu. Selain itu, dia telah berdenyut dengan energi mengerikan dari Dewa Iblis dari neraka. Karena semua itu, Chu Tiange bahkan tidak curiga bahwa lawan misteriusnya adalah seorang mahasiswa dari Demi Immortal Institute. Salah satu siswa elit memandang Yang Qi dan kelompoknya dan berkata, apa yang terjadi, Chu Tiange Anda tahu orang ini dia hanya seorang mahasiswa luar kampus. Ayo pergi, kita perlu menemukan riak itu di ruang angkasa di pegunungan Finkors yang mengarah ke dimensi Heaven Shores. Gerombolan zombie akan segera bangkit, yang tidak bisa dianggap enteng. Mengamati teman-teman Yang Qi, Chu Tiange berkata, keempat ini tidak lebih dari serangga. Tersenyum penuh teka-teki, dia memandang Yang Qi dan melanjutkan. Tapi jangan remehkan yang satu ini. Kembali ketika dia berada di fase ke-8, dia mengalahkan seorang Master of Energy.
Selanjutnya, Yun Hailan membencinya sampai mati. Dia sangat berpengaruh di College of Elite Students, dan dibimbing oleh putra mahkota. Tidak akan lama sebelum dia menjadi Life Caesar juga. Menurut rumor, putra mahkota memberinya 3 tetes mata air kekuatan hidup. Salam, kakak tertua Tiange, Tuan dan Nyonya, kata Hua Yinhu. Kami tidak berani mengganggu tugas penting apapun yang Anda miliki. Dengan itu, dia dan kelompoknya berbalik untuk pergi. Tahan di sana, Chu Tiange berkata, suaranya suram. Jantung berdebar, Yang Qi berhenti di tempatnya. Dia sangat akrab dengan Chu Tiange, dan tidak memiliki kesan yang baik tentang dia sama sekali. Dan sekarang, sepertinya dia mencoba untuk berkelahi. Sebelum Yang Qi dapat melakukan apapun selain berpikir singkat tentang situasinya, Chu Tiange berkata, Yang Qi, kamu mengalahkan Song Haisan fase ke-9 ketika kamu baru berada di fase ke-8. Sekarang, Anda adalah seorang Master of Energy, jadi mungkin, Anda bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saya mendengar itu ada hubungannya dengan pabrik air Mastery. Apakah itu benar? Alih-alih membiarkan semuanya menjadi rumor, mengapa Anda tidak menunjukkan kepada kami jika Anda benar-benar memiliki potensi? Jika Anda melakukannya, Anda tidak akan pernah tahu. Ketiganya di sini adalah ahli dari Genlemans Society. Mereka mungkin tertarik untuk merekrut Anda. Oh, kata pemimpin murid-murid perkumpulan tuan-tuan, matanya berkilat penuh minat. Jadi, kamu menggunakan pabrik air Mastery dan Anda mengalahkan ahli fase ke-9 ketika Anda hanya berada di fase ke-8. Itu tampaknya menunjukkan bahwa Anda memiliki potensi. Bagaimana dengan ini? Beri kami demonstrasi seni energi Anda, dan jika kami terkesan, kami akan memberi Anda tes resmi. Jika Anda lulus, dan Anda bisa membuktikan kesetiaan Anda bisa bergabung dengan Genlemans Society. Sebuah tes buktikan kesetiaanku bergabung dengan masyarakat mereka. Hanya butuh beberapa saat bagi Yang Qi untuk menyadari apa yang sedang dilakukan Chu Tiange. Di demi Immortal Institute, Genlemans Society berada di urutan kedua setelah Crown Prince Society. Bergabung dengan mereka pasti akan membawa manfaat. Namun, mereka jelas memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk bergabung, dan itu pasti akan melibatkan indoktrinasi ke dalam masyarakat mereka. Yang Qi tidak tertarik ditahan seperti itu. Selain itu, mereka juga akan memaksanya untuk mengikuti tes yang sangat brutal, dan Chu Tiange berharap dia akan terbunuh selama proses tersebut. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?